Shalom, salam sejahtera, saya ucapkan kepada saudara dan saudariku yang terkasih, dimanapun dan apapun kesibukan kita pada hari ini. Berikanlah sejenak waktu, untuk Tuhan berbicara kepada hati dan hidup kita melalui firman Tuhan yang akan kita renungkan hari ini. Tema renungan hari ini, berjudul, Tenanglah dan Jangan Takut. Nats bacaan terambil dari Injil Matius pasal 14 ayat 25 sampai dengan ayat yang ke-27. Demikian bunyi firman Tuhan, ayat 25. Kira-kira jam 3 malam datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air. Ayat 26. Ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, "Itu hantu," lalu berteriak-teriak karena takut. Ayat 27. Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, "Tenanglah. Aku ini, jangan takut." Puji Tuhan, dan marilah kita bersyukur kepada Tuhan. Kalau hari ini kita masih diberi waktu dan kesempatan untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan. Saudara dan saudariku yang terkasih, apapun kondisi dan situasi yang kita sedang hadapi dan alami dalam kehidupan pribadi, keluarga dan usaha serta pekerjaan. Apakah itu baik atau mungkin tidak baik? Hendaklah kita harus tetap tenang. Tenang adalah suatu keadaan atau kondisi aman dan tenteram, tidak gelisah, tidak rusuh, dan tidak kacau. Orang yang kondisi perasaan dan hatinya tenang akan merasa aman, tenteram, dan tidak ada ketakutan. Tetapi sebaliknya, bila perasaan hati tidak tenang, maka orang tersebut menjadi tidak aman atau gelisah, takut, dan lain sebagainya. Semua yang buruk-buruk yang ada di hati dan pikirannya. Orang yang berada dalam kondisi tidak tenang tidak dapat berpikir dengan baik dan tidak dapat melihat kuasa dan mujizat Tuhan. Kita dapat melihat contoh itu pada murid-murid Tuhan Yesus. Ketika perahu yang mereka tumpangi diombang-ambingkan oleh angin sakal, mereka menjadi tidak tenang dan takut. Dan tiba-tiba mereka melihat seseorang berjalan di atas air, sedang berjalan menuju ke arah perahu mereka. Mereka begitu ketakutan dan menyangka bahwa itu hantu. Sehingga mereka berteriak-teriak. Keadaan takut membuat mereka tidak tenang dan tidak bisa melihat bahwa yang berjalan itu adalah Yesus. Bahkan mereka pikir itu hantu. Yesus akhirnya berkata kepada murid-muridnya, "Tenanglah, ini aku, jangan takut." Kemudian angin pun reda. Kalau keadaan kita seperti murid-murid Yesus, takut, khawatir, tidak tenang karena banyaknya masalah yang dihadapi, pergumulan dan lain sebagainya. Saat ini juga Tuhan Yesus berkata kepada saya dan kita semua, "Tenanglah dan jangan takut." Itulah perkataan Yesus kepada para murid yang ketakutan, karena perahu mereka terombang-ambing badai. Ketakutan membuat seseorang tidak dapat melihat segala sesuatunya dengan jelas, dan bahkan dapat mengaburkan iman. Namun, pandangan yang terus-menerus kepada Yesus dapat menguatkan iman, serta dapat memberikan pengharapan yang pasti kepada kita. Iman yang teguh membuat kita dapat melangkah dengan pasti dan pengharapan di dalam Yesus membuat kita terus bertahan untuk mencapai tujuan akhir. Kehidupan rohani yang terbangun dari kehidupan doa dan firman Tuhan menjadi sangat penting, karena begitu banyak gelombang yang menimpa kehidupan kita. Tanpa kehidupan doa yang baik dan pengertian firman yang benar, maka perahu kehidupan kita juga akan goncang. Tanpa kehidupan doa yang baik, maka perahu rumah tangga kita juga akan tergoncang. Tanpa kehidupan doa yang baik, maka pelayanan kita pun tidak akan maju dan berkembang. Hanya doa dan firman Tuhan yang dapat membuat kita tetap tenang walau diterpa badai persoalan. Sebab orang yang tenang dan tidak takut dan percaya Tuhan Yesus, ia akan melihat Yesus menghampiri dengan mujizatnya dan ia akan mengangkat beban dan menolong kita. Jadi, tenanglah dan jangan takut, tetap percaya kepada Yesus. Amin. Demikian renungan firman Tuhan untuk kita pada hari ini. Berbahagialah setiap orang yang membaca, merenungkan dan mengerti, serta melakukan firman Tuhan dengan tekun dan setia, ia akan berbahagia olehnya. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, amin.